Kemudian soal new normal dan pelanggaran PSBB itu sebenarnya satu paket. Jadi begini Pak, PSBB itu adalah satu produk pemerintah untuk menyelamatkan masyarakat dari COVID, untuk perang dari COVID. PSBB itu dulu kan dimulai dengan diskusi atau wacana tentang perlu lockdown atau tidak. Lockdown itu ya sebenarnya PSBB juga meskipun secara hukum berbeda, tapi secara teknis itu sama, yaitu membatasi pergerakan orang. Orang tidak boleh keluar, orang tidak boleh berkumpul, orang harus kerja di rumah dan sebagainya. Nah, itu lockdown kalau dalam bahasa yang lebih teknis di luar negeri dipakai. Nah, kalau Indonesia kita pakai istilah PSBB, tapi substansinya intinya membatasi orang agar tidak menulari orang dan tidak ditulari orang. Gitu. Nah itu kita lakukan per 16 Maret. Gitu. Nah sesudah berjalan kira-kira 1,5 bulan, itu ada pemikiran, sesudah diskusi, melihat perkembangan gejala itu, nampaknya kalau situasi tidak menentu seperti ini, itu tidak bagus juga bagi kehidupan manusia. Bukan hanya di Indonesia, orang dikurung di rumah, tidak boleh pergi, tidak boleh berusaha, gitu, sampai waktu tidak terbatas, tidak bisa ditentukan. Karena untuk kaum yang miskin, negara mensubsidi uang. Untuk orang-orang yang tidak punya penghasilan, lalu ditanggung negara. Nah, negara juga tidak produktif. Nah, dan masyarakat secara psikologis juga merasa terhukum. Itu apalagi kalau tidak ada penghasilan, tidak ada pekerjaan, lalu hidup di rumah terus-menerus dikurung, jadi banyak hal itu. Satu, frustasi, yang kedua kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Sehingga pada waktu itu lalu terpikir tentang bagaimana kalau kita ini melakukan istilah yang pertama itu relaksasi dulu. Relaksasi. Tetapi istilah ini berubah-ubah karena diprotes. Yang mengumpulkan istilah relaksasi itu dengan meniru istilah yang lebih dulu, saya katakan relaksasi, tapi orang ribut. Kemudian muncul istilah pembatasan, pengurangan pembatasan. Lalu ada istilah new normal. New normal itu cara hidup baru, hidup normal tetapi dengan cara baru karena ada fakta baru, yaitu ada corona dan sebagainya. Lalu muncul lagi istilah yang dipakai oleh Presiden terakhir itu adalah masyarakat produktif aman COVID. Sehingga kita bekerja tetapi dengan protokol baru. Kemudian terakhir kemarin saya baca di Jawa Barat mengumumkan muncul istilah lain, adaptasi kehidupan. Itu istilahnya Pak Ridwan. Tapi sama, melonggarkan pelonggaran PSBB. Ya karena itu tadi, karena perang melawan corona itu yang dilakukan oleh pemerintah ada 3 hal. Satu, aspek kesehatan kita harus lawan itu penyakit. Masyarakat harus sehat. Yang kedua, aspek ekonomi. Nggak bisa masyarakat disuruh perang melawan penyakit, tetapi lalu ekonominya mati. Gitu. Apalagi agak sedih, saya 2 hari yang lalu orang menanam tomat, menanam cabai, sayur mayur, kacang panjang di Jawa di Malang itu semuanya hanya dibuang di jalan. Kenapa? Nggak ada yang beli. Orang belinya takut, mau jualnya juga nggak bisa. Akhirnya dibuang di jalan. Nah kalau itu terus-menerus kan tidak bagus. Sehingga lalu bagaimana kalau kita buat penormalan yang baru gitu. Sehingga pemerintah kemudian melakukan simulasi. Gimana sih kalau kita normalkan? Yuk normalkan saja. Tetapi dengan protokol kesehatan. Saya juga agak ngeri tadi membaca
mendengar penjelasan ini tadi pagi dari mantan pendiri Rumah Sakit Mount Elizabeth di Singapura itu, bahwa penyakit ini tidak akan ditemukan vaksinnya, paling enggak 2 tahun itu belum akan ditemukan. Semua klaim itu tidak ada katanya. Dan itu tetap penyakit itu akan menular dengan mudah. Kalau Anda bicara gini, virus itu kalau Anda sedang tertular, virus itu terbang bicara pelan-pelan 1 meter. Kalau bicara agak keras sedikit, terbangnya bisa 2 meter virus itu. Kalau berteriak, berpidato-pidato itu, virus itu bisa 3 meter. Jadi jarak itu yang paling aman ya 3 meter. Dan itu tidak ada batas waktunya. Nah, masa kita akan begitu terus? Nah, itu pandangan yang pesimis. Sehingga pemerintah kemudian, udah kita buat aja new normal itu. Nah, new normal itu sendiri kemudian menimbulkan kontroversi. Kontroversi itu ya biasa. Misalnya ada yang setuju, ada yang tidak. Di kalangan dokter misalnya, ketika ada gagasan pemerintah new normal, timbul serangan-serangan luar biasa. Beberapa orang ID mengatakan pemerintah itu melakukan langkah yang berbahaya kalau menormalkan sekarang. Tetapi dokter yang lain yang juga dari ID, namanya Pak Andrianto Purnawan itu, katanya yang lebih membunuh ini dokter juga, dari ID juga. Yang membunuh itu justru lockdown. Katanya nih, waktu tanggal 22 Mei datang ke Sultan, dia bercerita tentang itu dimuat oleh berbagai media. Dokter sendiri berbeda-beda. Kita saja saya kira 12 orang yang berkumpul ini ada yang setuju, ada yang tidak juga. Gitu. Ada yang setuju, ada yang tidak. Wah, itu berbahaya. Tergantung referensi apa yang kita dengar. Saya juga baru mendengar dari 2 orang di Maryland, dokter yang sudah 22 tahun bekerja di bidang epidemiologi. Dia mengatakan gitu, kita ini aneh gitu. Kenapa? Malah orang yang tidak sakit dikurung. Padahal, nah ini yang kemarin menimbulkan kontroversi yang tadi ditanyakan oleh Prof. Mukri tadi, apa betul Pak Mahfud? Orang yang meninggal itu hanya 17 orang yang mati. Gini Pak, itu juga bagian dari penyesatan berita. Saya memang mengatakan itu, tapi seharusnya judulnya bukan 17 orang itu. Karena orang lalu membuat judul berita, Menko Polhukam yang mati karena corona hanya 17 orang. Nah, seakan-akan menyepelekan kan. Padahal itu berita kecil. Yang saya bandingkan begini. Berdasarkan data resmi WHO, tanggal 1 Januari sampai 10 Mei, yang meninggal karena kanker itu 7 juta orang. 3 juta orang selama 115 hari. 115 hari itu meninggal karena kanker 3 juta orang, karena TBC 700.000 orang, karena 580.000 orang, diare 4.800 orang. Sedangkan corona pada waktu yang sama itu meninggal hanya 280.000 orang. Pada kurun waktu yang sama. Kalau dilihat di Indonesia, per hari ini yang mati itu rata-rata sehari 16,88 orang. Jadi 17 orang yang mati karena corona tiap hari. Sementara lalu lintas itu 9 kecelakaan karena lalu lintas saja. 9 kali dari itu setiap harinya. Nah, saya katakan begini, jadi saya katakan corona itu ya berbahaya karena penularannya itu cepat, masif. Tetapi gitu, kalau dilihat dari angka korban itu lebih banyak orang mati karena demam berdarah. Pada kurun waktu yang sama lebih banyak orang mati karena penyakit yang terkenal di Papua itu malaria. Misalnya jauh lebih banyak. Sehingga saya katakan jangan terlalu panik. Saya setuju kita harus hati-hati, jangan terlalu panik. Tetapi kan kemudian judul beritanya seperti kata Prof. Mokri tadi, kalau orang mau membuli itu lalu dibuat judulnya orang mati corona hanya 17 orang, seakan-akan menyepelekan. Padahal itu perbandingan data internasional. Coba dibandingkan dengan kankernya kan orang hebat. Orang bisa kaget. 3 juta orang dalam waktu 115 hari. 700.000 orang misalnya untuk
AIDS dalam waktu 115 hari, sedangkan corona itu 280.000 orang misalnya, seluruh dunia. Nah, saya membandingkan begitu, tapi lalu dipelintir sedemikian rupa seakan menyepelekan. Seperti kata Prof. Nuk tadi, yang begitu itu, ya saya ketawain aja. Kalau ditanggapi itu nanti akan direproduksi lagi, Pak. Jadi kita ikut percaya kepada yang waras saja gitu, bahwa ya ini orang mengerti bahwa maksudnya bukan itu. Tetapi memang kontroversi. Di kalangan ulama, di kalangan bapak-bapak sendiri, bukan bapak-bapak, di kalangan lingkungan kita yang bergerak di bidang agama, itu kan bermacam-macam. Ketika akan menutup rumah ibadah misalnya, ya ada yang mengatakan, wah itu kenapa kita nutup rumah ibadah? Itu kan kewajiban dan macam-macam. Tapi ada yang setuju, wah oleh Nabi dulu kalau ada penyakit berbahaya harus ini. Macam-macam lah. Ada yang mau demo dan sebagainya. Sosiolog juga berbeda-beda, Pak. Ketika soal mode, ada yang bilang mode itu harus dilarang. Kalau tidak dilarang kami tidak bertanggung jawab. Tapi ada yang bilang, loh itu mode tradisi, masa tradisi yang bagus, takut pada penyakit yang tidak jelas. Macam-macam juga. Nah, pemerintah itu tugasnya mengambil keputusan, memberi arahan, dan keputusan pemerintah kemudian membuat new normal life itu dengan protokol ketat tentang apa? Protokol ketat tentang kesehatan. Jadi new normal itu artinya apa, Pak? Artinya kita harus menerima fakta realitas bahwa corona itu ada bersama kita. Itu fakta. Kita tidak boleh bersembunyi. Oleh sebab itu ya kita bersama. Caranya apa? Kita hidup tapi kita tahu bahwa ada corona. Oleh sebab itu mari kita buat kehidupan namanya kebiasaan baru di dalam hidup sesudahnya, Pak. Bahwa kalau duduk pakai jarak 2 meter. Kalau jualan antri di toko itu nanti ada yang jaga, polisi, jaraknya 1,5 meter. Supermarket itu isinya paling banyak 100 orang, sesudah itu keluar baru yang lain masuk, nanti akan diatur begitu. Di kantor juga akan diatur seperti itu namanya normal baru, membuat kenormalan baru karena faktanya kita tidak bisa menaklukkan corona, paling tidak jelas kapan corona ini bisa ditaklukkan. Sementara kita tidak boleh membiarkan orang bersembunyi di kamar terus tanpa masa depan yang jelas. Gitu. Nah itulah sebabnya, lalu ada istilah new normal baru, lalu ada istilah pelonggaran PSBB. Jadi istilahnya itu maksudnya itu sama, yaitu agar kita membuat pergerakan terhadap kehidupan kita itu. Tetapi karena selalu kontroversial, ada saja istilahnya selalu berubah-ubah. Nah, istilah resmi yang dipakai oleh Presiden itu adalah masyarakat produktif dan aman COVID. Isinya new normal dalam kehidupan, pelonggaran PSBB, adaptasi kehidupan baru kalau istilah Jawa Barat yang kemarin diumumkan oleh Ridwan Kamil itu.